warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membahas tentang puasa. Asyam yutlaq al-imsak. Puasa itu arti bahasanya adalah menahan. Sedangkan yang dimaksud puasa di sini adalah menahan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ketika berpuasa. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, ma'niyah. Atau mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari diiringi dengan niat, itu puasa. Adapun keutamaannya adalah hadis Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam lahu illa syam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah SAW, ini termasuk salah satu hadis qudsi, tingkatan hadis qudsi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan anak cucu Adam itu lahu, baginya, illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Ini kelebihan puasa. Maka dalam hadis yang lain dilanjutkan, an Abdullah ibn Amru an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Amru bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani li 'abdin yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu syam, kemudian puasa itu berkata, ayyu rabbi man'athu ta'am wa syahwat bin nahar fa syafa'ani fi. Kata puasa itu mengatakan, ya Rabb, ia adalah hamba yang telah menahan syahwat dan makannya di siang hari, maka berikanlah syafaat untuknya, ya. Berikanlah syafaatku untukku. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, mana'atuhun naum bil-lail wa syafa'ani fihi wa yusyafa'ani. Dan Al-Quran pun berkata bahwa aku telah melarangnya tidur di malam hari. Ini bisa mana'atuhu, ya, mana'atuhun naum bil-lail. Yang tadi mana'atuhu ta'am wasyahwat. Saya melarang makan, saya melarang ia tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku untuknya. Maka kedua-duanya bisa berikan syafaat. Ini keberkahan atau keutamaan puasa umumnya. Maka di sini kita akan khususkan di pembahasan puasa Ramadan, yang mana ayatnya masyhur, sering kita dengar ketika di bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum as-syiyam, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bulan Ramadan. Kemudian kalau sunnah, banyak sunnah dari hadis Rasulullah SAW,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, penuh bulan Ramadan, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, ini puasa bulan Ramadan. Adapun peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Satu hari kata Rasulullah SAW, ini peringatan atau teguran bagi orang-orang yang meninggalkan satu hari puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Hadis Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu lam yaqti anhu siyamul dahri kullah wa in shoma. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membatalkan satu hari puasa bulan Ramadan fi ghairi rukhsatin, tanpa ada alasan syar'i, rukhsah, rakhasallahu lahu, yang Allah berikan alasan itu kepadanya. Banyak ya rukhsah ya. Rukhsah musafir, ketika ia berpuasa kemudian tidak kuat berpuasa maka berbukalah. Seorang ibu yang menyusui, ketika tidak kuat untuk melaksanakan puasa maka berbukalah. Tetapi nanti diganti puasanya dengan di hari yang lain. Lam yakti anhu siyamud dahri kullu wa in shoma, maka tidak akan bisa mengganti puasa itu meskipun puasa 1 tahun yang diniatkan untuk menggantikan puasa 1 hari itu. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan sepelekan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semampunya. Maka dalam ayatnya ayyaman ma'dudat. Kalau misalnya tidak mampu dengan alasan-alasan syar'i, maka ia boleh membatalkan puasanya kemudian diganti di hari-hari yang lain. Ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya dia tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tanpa alasan syar'i, maka kata Rasulullah SAW, puasanya 1 tahun tidak bisa menggantikan puasa 1 hari. Ini nasihat buat kita semuanya, bahwa meninggalkan puasa Ramadan yang telah Allah wajibkan hanya di bulan Ramadan jangan sampai dijadikan kendala, dijadikan tekanan buat kita, ya. Dengan alasan kita tidak kuat, padahal kita masih kuat, kita langsung membatalkan puasa tersebut. Ini, ya. Jadi ini ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Untuk selanjutnya, karena ini saya anggap penting untuk jamaah ketahui dan untuk kita semuanya, bahwa di dalam puasa itu ada adab-adab puasa. Yang pertama yang harus kita perhatikan, meskipun nanti bisa jadi tidak ada suasana seperti puasa-puasa sebelumnya, maka yang harus kita jaga, yang harus kita tetap jaga di Ramadan nanti adalah adab-adab yang disunnahkan ketika berpuasa. Yang pertama, sahur. Ini sahur. Kata Rasulullah SAW, "Tasharu fa inna sahur barakah." Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi meskipun hanya seteguk air gelas, meskipun hanya sebutir kurma, dengan mengambil barokah itu, maka kita melakukan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan itu sahur? Sahur itu sebelum azan subuh, paling lambat sebelum azan subuh. Karena ketika azan subuh, maka sahur, makan itu sudah harus diberhentikan, ya. Maka kalau misalnya ada imsak yang biasa disampaikan oleh muazzin kita itu, maka ini batas untuk hati-hati. Karena kebiasaan salafus soleh dulu, dia memberikan jarak antara berhenti makan dengan azan subuh, dengan durasi
membaca ayat sekitar 50 ayat. Berarti berhenti makan sebelum azan itu sunnah. Bukan berarti ketika azan langsung berhenti, tidak. Ya, sunnah sebelum azan itu berhenti makan. Nah, kapan disunnahkan sahur? Sunnahnya sahur itu di akhir waktu. Di akhir waktu, ya. Jangan sampai nanti setelah taraweh bilangnya niat sahur. Sahur di sini afdolnya itu adalah di akhir waktu. Rasulullah SAW bersabda, kama qala Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilul fitra wa akhir sahur. Kata Rasulullah SAW, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi sunnahnya itu sahur di akhir waktu. Kapan itu? Kalau perhitungan menit kita sekarang 10 menit sebelum azan subuh lah, udah. Ya. Meskipun ini khilaf, kalau misalnya masih makan ketika ada suara imsak, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Karena kalau kita akan bahas khusus bab imsak ini tentu tidak cukup waktunya 3 menit sampai 4 menit. Yang kedua, adab yang kedua adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Kalau bahasa kita menyegerakan takzil, padahal takjil ini ya menyegerakan. Ya, azan maghrib berkumandang langsung dibatalkan. Saya sampaikan sekali lagi, hanya sekedar, meskipun hanya sekedar dengan seteguk air ataupun sebutir kurma. Ya, sunnahnya berbuka puasa itu dengan dimulai dengan rasa-rasa yang manis supaya menyejukkan atau minimal air. Ya, jadi ini hadis masih berkaitan dengan hadis sahur tadi. La tazalu ummati bi khairin ma'ajil fitr wa akhir sahur. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi ia selalu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ingat, yang di sini yang harus diingat adalah bukan mendahulukan berbuka puasa, ya, menyegerakan. Azan berkumandang langsung sahur. Dan yang penting diingat adalah ketika berbuka puasa tidak harus memenuhi apa yang kita inginkan ketika berpuasa. Karena ini akan menjadikan alasan untuk bermalas-malasan melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, ad-du'a indal fitri wa asna'isyam, harus memperbanyak doa. Perbanyak doa ketika berpuasa. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 waktu, yang mana 3 waktu ini atau 3 golongan, yang mana 3 golongan ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, yang kedua adalah imam yang adil. Dan yang ketiga adalah al-mazlum, orang yang terzolimi. Jadi jamaahnya dapat Allah Subhanahu wa taala, usahakan ketika berpuasa banyak berdoa. Banyak berdoa untuk diri kita, banyak berdoa untuk saudara-saudara kita, banyak berdoa untuk agama kita dan negara kita. Maka ketika berpuasa banyak berdoa, karena doa orang yang berpuasa ini tidak ditolak. Salah satu doa yang disunnahkan adalah yang biasa kita hafal, doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang dibaca oleh para salafus saleh. Adapun doa yang sesuai ma'thur, ada doa Allahumma dhahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Ini doa yang sunnah juga. Kalau hafal baca doa itu, kalau misalnya tidak hafal pun baca doa yang tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dan ini sudah sunnah. Yang keempat, ini terpenting, al-kaffu amma yatawaffa ma'asyam, menahan perkara-perkara yang dilarang ketika berpuasa. Menahan perkara-perkara yang dilarang ketika berpuasa. Apa itu? Nah, apa itu? Menggibah. Ini salah satu perkara yang dilarang ketika berpuasa. Bahkan di luar puasa pun dilarang.
Maka kata hadis Rasulullah SAW, rubba sha'imin laisa lahu min syami ilal ju'wal 'atsy. Tidak sedikit dari orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan kelaparan dan kehausan saja. Hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamin illa salat. Dan tidak sedikit dari orang yang melaksanakan sholat malam itu hanya mendapatkan pahala bangun saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita khawatirkan. Salah satu perkara yang dilarang ketika berpuasa adalah qauluz zur, berkata dusta, ghibah. Kemudian amalan-amalan yang cuma-cuma. Karena di dalam puasa ini yang mesti dilakukan adalah amalan-amalan yang baik. Bahkan di luar puasa pun mesti melakukan amalan-amalan yang baik. Maka yang mesti dijaga oleh kita semuanya adalah ketika berpuasa jangan suka berkata kotor. Jangan suka berkata kata-kata yang tidak baik. Jangan suka menggibah orang, karena ini kan berpengaruh dalam pahala-pahala salat itu. Berpengaruh pada pahala puasa itu. Karena ini puasa ini menjaga, bukan hanya menjaga perut saja, bukan hanya menjaga syahwat saja, tapi menjaga kebiasaan-kebiasaan kita. Jangan sampai puasa lanjut pahalanya tidak sempurna karena kita melakukan amalan-amalan yang dilarang ketika berpuasa. Anjuran amalan yang dilakukan ketika berpuasa itu tilawatul Quran. Yang kelima adalah perbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang sering disampaikan bahwa ulama-ulama dulu ketika bulan Ramadan mereka menutup bukunya dan mereka membuka Al-Quran. Ada yang menghatamkan 1 hari 30 juz, ada yang menghatamkan 3 hari 30 juz, ada juga yang menghatamkan 30 hari 30 juz bersama tafsirnya, sehingga ketika keluar Ramadan dia betul-betul bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ini bagian dari sunnah, ya, membaca Al-Quran. Jadi kita biasakan, Bapak Ibu, ini Allah Subhanahu wa taala, momen terpenting, momen yang berharga ketika Ramadan adalah Allah kembalikan kita untuk membaca Al-Quran. Allah kembalikan kita untuk mempelajari Al-Quran. Yang mungkin selama 11 bulan kita lupa Al-Quran. Maka kita ingatkan sekali lagi sunnah. Bahkan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan Rasulullah menghadap malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah membaca kembali hafalan-hafalan, mengulang kembali wahyu-wahyu yang Allah berikan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Maka sunnah bagi umatnya adalah ketika bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, di sini ya. Yang keenam, tadi kelima, yang keenam adalah as-siwak, bersiwak. Yustahabbu lis-shaim ay yatasawwaka asna as-siyam. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak ketika puasa. Dan boleh-boleh saja kalau bersiwak. Ya. Makanya sunnahnya setelah makan sahur itu membersihkan mulut kita sehingga bersih dari makanan-makanan itu, sehingga nanti tidak mengganggu kekhusyuan kita di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah yang disunnahkan ketika bulan Ramadan adalah al-ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Lebih bersungguh-sungguh lagi pada 10 terakhir. Ini yang biasa kita lupa. Di 10 terakhir kita lupa, kita sibuk dengan makanan kita sibuk dengan baju baru kita. Yang disunnahkan ketika bulan Ramadan adalah 10 terakhir lebih sungguh-sungguh lagi. Kalaupun nanti tidak ada i'tikaf, karena dalam surat edaran itu tidak ada i'tikaf di masjid, karena i'tikaf itu mengumpulkan masa yang banyak, tidak boleh i'tikaf, bertafakurlah ya. Banyak berzikir di 10 terakhir. Perkuatkan, tingkatkan ibadahnya di 10 terakhir, sehingga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita malam terbaik itu, yaitu malam Lailatul Qadar.
Itu mungkin ada pada puasa yang akan kita lakukan nanti bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi bekal kita semuanya, dan sehingga nanti kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan dengan baik, mulai dari sahur sampai tilawatul Quran. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa lewat SMS atau WhatsApp ya, atau inbox di Facebook kami, bisa lewat, nanti insya Allah kita share jawabannya, ataupun nanti kita langsung video seperti ini, kita sampaikan jawaban yang antum tanyakan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.